Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang pertama, kami hormati seluruh sesepuh dan jajaran pengurus serta jemaah salat subuh. Karena hari ini kita ada kesempatan lagi untuk bertemu di Ramadan yang ke-11. Ramadan yang ke-11. Agak repot juga kapalnya karena kalau imam itu pasti dia hafal malamnya karena dia punya jadwal malam ke-11. Kebetulan saya sendiri punya jadwal imam, jadi dia hafal malam-malamnya itu tahu bisa puasa, tahu bisa bertemu sama para jemaah. Jadi tidak dibuat repot hafal apalagi nanti kalau sampai di akhir itu nanti ada sidang sebentar lagi ya, itu lebih baik punya lebih cepat aja kayaknya ya, karena mau media atau yang mana gitu kan, semuanya telah benar ya, sesuai dengan hadis Nabi. Kalau misalkan datang bulan Ramadan maka dia telah pakai ruqyah, kalau ruqyahnya tidak kelihatan maka dipasang dengan 29 atau ya jadi bacaan itu sebenarnya 20 ya, tapi tinggal menghitungnya aja nanti caranya bukan kembalikan lagi kepada ahli. Alhamdulillah di pagi ini kita bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah nikmatnya kita bisa berkumpul ya untuk mengadakan sedikit kultur yang insya Allah bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan juga para jamaah. Kedua kalinya kita berikan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan kegigihannya, dengan nurnya, cahayanya, ya, kita semua ya, dapat merasakan nikmat ibadah yang kita lakukan dengan aman dan tenteram sampai saat ini. Di subuh ini saya ingin membuka terutama dari hadis. Pastinya saya ambil dulu dari hadis. Ya. So, ada sebuah hadis ajaban li amrul mu'min in amra kullahu khair. Yang kurang lebih tesnya itu semua perkara orang mukmin itu baik. Ya. Apabila berkenaan dengan yang namanya kenikmatan syahwat, maka khairul. Kalau dia kena kenikmatan, lagi dilimpahkan kenikmatan, maka dia syahwat, maka khairul. Wa in asabat syahwat saudara bahkan khairul. Ya. Nah, itu tadi apabila dia juga terkena dengan musibah, ya, maka dia akan sabar, dan ini juga baik untuk orang-orang mukmin. Sebagaimana di surah Az-Zumar difirmankan bahwasanya Allah itu meridhoi apabila hambanya itu bersyukur. Wala yardahu dan tidak akan pernah ridho ya Allah kalau hamba itu kufur ya. Itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kata Nabi Musa di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim juga ya, di tingkat syukur dan sabar itu dua kunci yang harus dimiliki oleh orang mukmin untuk menghadapi iman yang ke-6. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Karena apapun yang terjadi ya, sebagaimana ditulis di dalam Al-Qur'an itu kan ya,
Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Semua yang terjadi di langit dan di bumi sekalipun di diri kita itu semuanya sudah tertulis, bahkan puluhan ribu tahun sebelum bumi ini diciptakan. Jadi semuanya ditulis. Ya, sebagaimana di dalam hadis juga ya, dari Ibnu Mas'ud ya, manusia itu kalau sudah umur di dalam kandungan sudah 120 hari kurang lebih ya, 120 hari itu nanti dia ditiupkan roh, nanti dia akan ditanya 4 perkara. Nah, yang mana ini tadi menjadi jalan hidup. Nah, ada perkaranya, pertama amalnya, kedua ajalnya, terus ajalnya, amalnya, terus rezekinya, ya, terus kehidupannya ini mau baik atau mau buruk. Nah, itu tadi. Maka dari situ awal mula di situ itu sudah ditanya. Nah, maka ketika ditanya dan kita sudah menentukan itu semua, ya, maka ketika saat itu juga akan nanti direset. Nah, makanya ketika kita berjalan itu, ketika kita hidup berjalan di bumi itu tadi harus punya sabar dan syukur dulu, karena nanti kita akan sedikit banyak akan sadar tentang apa yang sudah pernah kita inginkan waktu di dalam kandungan itu. Ya, berat kalau kita melakukan sesuatu itu, saya sudah pernah melakukan ini, tapi di mana ya? Kapan ini? Nah, itu sedikit-sedikit Allah itu memperlihatkan apa yang dulu pernah kita inginkan. Karena setiap orang itu pasti ada kodenya, ada tulisannya, ya. Nah, tinggal disyukurin, tinggal dinikmati. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita diperintah selain untuk berpuasa, tapi bagaimana kita memiliki sifat rasa sabar dan syukur. Sabarnya itu bagaimana dia bisa menahan lapar dan haus, itu dasarnya ya, karena memang sifatnya manusia itu lumrah ya, paling makan dan minum ya, tidak lebih dari yang lain. Makanya Nabi Isa itu ketika meminta kepada Allah itu kan, Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu. Karena makanan tadi hal yang kurang ya, makanya tadi Nabi Isa juga minta kepada Allah untuk diturunkan kepada kaum Hawari makanan dan minuman hidangan ya, karena manusia itu cukup dikasih makanan ya, makanan dan minuman itu sudah cukup. Apalagi yang mau kita cari sebenarnya di dunia ini apa ya? Kita makan satu piring ya, dengan orang yang setelah puasa berhari-hari ya, itu makan nasi dan tempe aja, bukan sama-sama nikmat. Atau dia cuma cukup makan dan minum, sama-sama cukup, tenaganya sama 50% atau 100% siap untuk perang. Nah, maka dari itu semua itu lantas dari syukur ya. Makanya di dalam syariat itu disebut idza antalu qawmin manu'in fa'anta wa malik dunia sawa. Kalau kita ya, semua itu punya sifat yang namanya bersyukur, rasa cukup ya, kita atau jajarannya itu akan sama dengan yang namanya raja di dunia. Nah, kenapa di sini disandingkan dengan yang namanya raja? Nah, karena tadi raja itu sama makanannya juga makanan yang halal ya, makanan nasi atau apa kan mereka roti, cuma bedanya kan tandanya itu kan emas atau apa. Kalau kita kan piring biasa, tapi sama-sama nikmat ya. Kalau merasa cukup pun sama-sama nikmat ya. Nah, makanya di surah Sabah itu kan difirmankan, laqad kana bisabarin fi maskanihim ayat jannataini 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum wasykurlah baldatun thayyibatun wa rabbun. Rincian dari sebuah negeri kalau mau tentram, aman, ya, damai, rinciannya di surah ya.
Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Jalan ketika ketemu makanan yang halal, ya, syukuri, makan. Ya, apa rezeki yang sudah diberikan sama Tuhan diterima dengan baik, digunakan dengan baik, ya, lalu bersyukur. Ya, insya Allah di situ akan menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik, yang aman dan tentram, walaupun buruk dan Tuhannya Maha Pengampun. Coba kita lihat berapa banyak berapa banyak negara-negara yang di situ juga sama melakukan hal yang sama, makan, ya, terus minum dan lain sebagainya, tapi dia tidak merasakan ketentraman karena tidak bersyukur dengan Tuhan. Makanya kan kita bisa melihat kalau model-model saya nih Pak, karena saya ini masih muda, kan masih suka yang namanya film-film kayak film action atau yang laga kayak Avenger atau lainnya. Itu mereka kan untuk menutupi bahwasanya negara itu banyak konfliknya, banyak kriminalitas. Nah, kalau memang mau negara itu aman, rumusnya tadi, maka yang halal, ya, makan dari apa yang diberikan oleh Tuhan, lalu bersyukur. Ya, karena tugas kita cukup untuk sabar, syukur. Kalau kena musibah, sabar. Kalau diberikan kenikmatan, bersyukur. Ya. Kita lihat beberapa banyak sahabat, ya, yang di situ tidak kaya. Kita kan kenal kayak Pulau Rasyidin itu kan kaya. Namun ada beberapa sahabat juga yang tidak kaya, tapi diberikan hati itu yang kuat. Contoh, kita bisa ambil cerita dari Abu Kilabah, ya, seorang dari Basrah, ya, yang rela hijrah ke Syam, tapi wallahu a'lam ketika hijrah itu bersama satu anaknya, beliau itu malah kena musibah sehingga tangan dan kaki hilang. Akhirnya sama Allah itu disisakan mulutnya, ya. Sehingga beliau itu selalu berdoa, ya Allah, mudahkanlah, bantu aku untuk selalu memujimu, yang mana pujian ini mencukupkan aku untuk mensyukuri nikmatmu. Ya, padahal sudah tidak punya tangan dan punya kaki. Ya, tidak punya tangan, punya kaki, tapi masih bisa bersyukur. Gitu. Lalu atas Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah itu ketika itu memang lagi ditakdirkan, ya, semua itu untuk menyusuri pantai untuk melihat dia ada musuh, ya. Kan itu masih zaman perang, kalau sebuah perang gitu kan. Lalu di situ ketika itu dia teringat bahwasanya ada sahabat yang tadi tangan kakinya tidak ada. Nah, lantas didatangi, ketemu tuh di ladang padang pasir itu kan kita tahu sendiri. Kalau yang pernah umroh itu, ya, panasnya itu minta ampun, ya, mulut tuh aja kering itu sampai berdarah. Kadang kalau misalkan nggak bawa terus tuh biasanya kan kalau kita pernah haji atau umroh, ya, itu pasti saking keringnya. Tapi alhamdulillah masih dikasih kehidupan karena tadi dia bisa bersyukur. Nah, ditanya sama Muhammad bin Abdullah, ditanya apa aktivitas pokok, kamu terlihat ya biasa, sekalipun kamu tidak diberikan kenikmatan seperti yang lain, lengkap. Gitu. Baru katanya sekalipun aku diberikan disambar petir untuk membakar tubuh, atau ditenggelamkan ke laut, atau dibakar dengan sinar matahari, ya, itu tetap akan aku syukuri, ya, karena memang itulah ridhonya Allah untuk saya. Nah, cuma tadi Abu Kilabah itu ngomong kepada Muhammad bin Abdullah, nah, kebetulan karena kamu datang, saya ingin minta tolong. Saya sudah 3 hari, saya punya anak satu, dia suka menyuap makanan ke saya setiap hari. Kalau saya mau sholat, dia suka menundukkan saya
dan mengurus saya, pada intinya mengurus saya. Lalu tapi sudah 3 hari saya nggak ketemu sama anak saya. Coba minta tolong carikan. Akhirnya Muhammad bin Abdullah mencari. Ketika dia juga ditemukan meninggal anaknya. Ya, akhirnya beliau juga bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kembali. Cuma bingung nih Muhammad bin Abdullah. Soalnya bapaknya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Mau dikabarin tahu-tahu anakmu meninggal kan itu terlalu kasar gitu kan. Akhirnya diceritakan dulu. Bahwa cerita, apakah kamu masih ingat tentang ceritanya Nabi Ayub yang dia diberikan cobaan, berbagai cobaan, anaknya meninggal, ya, keluarganya, kerabatnya menjauhi, dijadikan bahan celaan, kena penyakit dan lain sebagainya. Apakah kamu tahu itu? Tahu. Beratan mana antara cobaan kamu dan cobaan Nabi Ayub? Cobaan Nabi Ayub. Begitu juga dengan kamu. Sekarang anakmu sudah meninggal. Akhirnya dia juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu meninggal. Bapaknya juga ikut meninggal karena kaget, mungkin shock dan namanya terus tadi bisa ditambah dengan tidak makan, akhirnya meninggal. Nah kemudian Muhammad bin Abdullah di situ selesai mengurus jenazahnya. Pada malamnya bermimpi ketemu Abu Bilabah di surga dengan dua pakaian putih, ya, yang sangat cerah. Lalu ditanya, kok kamu bisa begini? Ya, karena kekuatan bersyukurnya yang sering kita lakukan. Ya. Makanya orang-orang bersyukur dan orang-orang sabar itu janjinya baik. Di Al-Quran itu janjinya baik. Ya. Orang bersabar, apalagi orang bersabar. Waladina sabaru awadihi wa aqamu sholata wa atu zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ulaika yadkhulun sirran wa alaniyatan. Saya ada lupa di surah Al-Araf, ya, kurang lebih itu nanti dia dijanjikan siapapun yang bisa bersabar, ya, untuk mengikuti takdir apapun yang diberikan Tuhan. Ya, ibarat kalau takdir kita kan insya Allah itu semuanya baik. Ya, itu nanti itu akan dijanjikan surga, ya, dan nanti para malaikat itu akan bicara Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Nah, makanya menghadapi yang namanya beriman dengan qada dan qadar, kita perlu sabar dan syukur karena kita perlu memahami, ya, apa yang Tuhan inginkan, bukan memaksa untuk Tuhan itu memahami kita. Ya. Cukup dipahami, ya. Ibarat kalau sama Tuhan, kan sekarang kan orang tuh suka membandingkan, suka mengatakan tentang realitas sebuah kebenaran, sehingga kadang itu dibandingkan dengan hal-hal yang aneh, ya, semisal kita tuh dari awal lahir, ya, mungkin dari awal akil balik itu sudah diwajibkan yang namanya sholat, ya, atau perbanyak sujud, ya, atau perbanyak sujud. Di situ banyak orang yang mengatakan sujud buat apa, ya, orang sujud pun kamu tidak kaya. Padahal sejatinya, kalau memang mau kita ambil sisi positifnya, sujud itu bisa menjadikan kita sebagai sebuah hitungan untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah nanti. Ya, jadi di akhirat itu Tuhan itu tidak mengangkat derajat dari yang hartanya banyak, ya, kehidupannya mewah, tapi siapa yang banyak sujudnya? Makanya di Al-Quran banyak disebutkan tentang sujud. Kita lihat di surah Al-Alaq, ya, di akhirnya wasjud waqtar, sujudlah kalian lalu saling mendekat kepada Tuhan kalian. Katanya Tuhan itu, katanya Allah itu bisa mendekat, ya, sujud. Ya. Karena sujud sendiri, esensi sujud pun, ya, itu orang sujud sekali aja itu bisa mendapat jaminan surga. Ya. Coba kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan meninggalnya pas sholat. Itu kan ditusuk di belakang. Orang meninggal. Nah, tapi sebelum meninggal itu kan beliau sempat bicara. Siapa yang membunuh aku? Katanya Umar bin Khattab. Baru katanya sahabat yang di belakang, ya, sahabat lain yang di belakang. Itu yang membunuh kamu ialah budaknya Uwiro, orang Majusi. Itu Umar bin Khattab, masya Allah,
itu syukurnya minta ampun. Ya, di sini bukan syukur karena dibunuh, tapi bersyukur siapa yang membunuh. Yang membunuh orang yang tidak pernah sujud sama Tuhan. Betapa takutnya Umar bin Khattab, ya, kalau yang membunuh itu orang yang pernah sujud. Ya, kita kenal Umar bin Khattab ini kan sahabat yang berdendam. Ya, apa-apa tuh paten, apa-apa tuh bunuh. Ya, sebelum masuk Islam tuh kalau melihat Rasul doanya begini bunuh. Setelah masuk Islam, siapa yang memusuhi Rasul ingin dibunuh juga. Ya, itu dia. Tadi karena esensi dari sujud itu bisa memasukkan orang ke surga. Sekalipun kita sendiri nanti tahu, ya, apa namanya, nanti kemana dulu, gitu kan? Kan kita belum tentu juga, ya, harus kemana dulu. Tapi insya Allah dengan syarat Allah dan Rasulnya kita semua bisa langsung masuk surga. Ya. Nah itu tadi akhirnya karena itu beliau meninggal, ya, dan dengan rela dengan itu karena yang membunuh orang majusi yang nggak pernah sujud. Jadi kalau di akhirat nanti ketika disetelkan filmnya itu bukan menonton enak aja. Ya. Oh yang membunuh saya nggak pernah sujud, masukkan aja ke neraka karena nggak pernah sujud. Ya, saking tadi mengambil semua apa yang terjadi itu dari segi positif. Ya. Nah, maka dari itu pentingnya sabar dan syukur dalam menghadapi apapun yang terjadi. Nah, di bawah kehidupan karena Allah pun juga berfirman, ya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang dengan kemuliaan Allah, ya, dengan kejayaannya kita harus bersenang, kita harus senang, nggak boleh sedih. Apapun yang terjadi, misalnya tentang musibah, itu kita menunjukkan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Betapa kejayanya Allah itu dengan makhluknya itu lemah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau misalkan Allah memberikan nikmat, itu kita lihat sisi bagaimana maha penyayangnya Allah pada kita. Menyayangkan Allah pada kita sehingga kita diberikan nikmat yang tidak ada. Itu. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, alangkah baiknya kita tata hati kita untuk bersyukur, ya, dan bersabar dalam apapun yang akan menimpa kita. Ya. Kita bukan berarti pasrah, ya, karena kita sendiri pun tetap disuruh oleh Allah, ya, untuk terus berjalan, nggak boleh mundur, nggak boleh menyerah, berjalan terus, ya, karena kita supaya melihat ke depan itu apa, ke depan itu gimana, ya, hasil dari apa yang kita perbuat itu gimana, baik atau buruk, ya, makanya tetap disuruh berjalan, ya, jangan sampai jangan Allah itu tadi tidak suka, ya, Allah hambanya itu ketika kena musibah langsung kufur, ya, karena orang itu kalau sudah kena musibah itu pasti dekat dengan kekufuran karena mudah goyah. Kalau hamba itu tadi kena musibah maka imannya suka goyah karena tergiur dengan hal-hal yang lain. Ya, makanya hati itu kalau mudah tergiur kan gampang ditarik kemanapun. Ibarat kalau misalkan kayak kekuasaan, ya, ibarat dengan kekuasaan, hatinya udah tergiur, ya, uang mana aja juga masuk kantong, nggak tahu masuk kantong yang mana, ya. Rumah tangga, ya, salah satunya mulai tergiur bakalan hancur, ya. Makanya kita perlu menyadari yang namanya penataan hati, kemudian nanti didukung dengan yang namanya sabar dan syukur. Nanti di situ kita akan mendapatkan kenikmatan Tuhan yang lebih baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu untuk iktikaf, ya, dan baca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama di Al-Fakir sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita ini
mudah-mudahan iman tauhid apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Soalnya sama lagi kajian ini pada saat kita bertambah sampai berjemaah dan apa yang tadi beliau sampaikan dan menyimak katanya mudah-mudahan akhir tadi dan hari baiklah saksi kita pada ini masih dan tadi untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.